Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Hermawan, NPM 2100644. Di sini saya akan merevisi tugas ketiga saya, bagian kedua, yaitu cara kerja mesin otomata pada setiap tata bahasa Chomsky. Yang pertama, cara kerja FSA, Finite State Automata. Finite State Automata, FSA disebut juga Finite Automata, FA, merupakan suatu model matematika dari suatu sistem yang menerima input menghasilkan output discrete. Finite State Automata memiliki state yang banyak, berhingga terbatas, dan dapat berpindah-pindah dari satu state ke state lain. Perubahan state ini dinyatakan dengan fungsi transisi. State adalah kondisi atau keadaan atau kedudukan. Prinsip kerja Finite State Automata adalah sebagai berikut. Yang pertama, menerima input string. Yang kedua, membaca, menyerap substring karakter awal dengan kontrol berada pada set awal. Yang ketiga, dengan kontrol dan karakter awal yang telah dibaca, state akan berpindah ke state baru. Keempat, proses berlanjut sampai semua string terserap habis. Kelima, jika state akhir yang ditempati saat string habis tersebut berada dalam himpunan finite state yang telah ditentukan, maka string tersebut diterima atau dikenali oleh Finite State Automata tersebut. Jika tidak, maka string tersebut ditolak atau tidak dikenali oleh Finite State Automata tersebut. Yang kedua, cara kerja Pushdown Automata (VDA). Pushdown Automata (VDA) adalah Finite Automata dengan memori ekstrak yang disebut juga stack, yang membantu PDA untuk mengenali context-free language. Mekanisme kerja memori stack adalah menyimpan input pertama pada alamat paling bawah, input berikutnya disimpan pada alamat di atasnya, dan input terakhir disimpan pada alamat paling atas. Perintah operasi yang digunakan untuk menyimpan input pada stack adalah push, sedangkan perintah operasi untuk mengeluarkan input yang telah tersimpan adalah pop. Sebuah PDA dinyatakan dengan 7 tupel, di mana key himpunan state, sigma himpunan simbol input, t simbol stack, delta fungsi transisi, s state awal, f state akhir, z top of stack. PDA memiliki dua jenis transisi, yaitu yang pertama A besar yang memiliki simbol input, simbol top of stack, dan state. Setiap pilihan terdiri dari state berikutnya dan simbol-simbol. Penggantian isi stack dilakukan dengan operasi push and pop. Yang kedua, A kecil transisi A tidak memiliki pembacaan input namun hanya menerima simbol top of stack dan state. Transisi ini memungkinkan PDA untuk memanipulasi isi stack dan berpindah antar state tanpa membaca input. Yang ketiga, cara kerja Linear Bounded Automata. Linear Bounded Automata (LBA) adalah jenis mesin Turing yang memiliki batasan. Pada tahun 1960, Mike Hill memperkenalkan LBA yang termotivasi dari penelitian Rabin dan Scott pada tahun 1959 tentang Finite Automata. LBA adalah mesin abstrak yang memiliki kemiripan dengan mesin Turing. Hanya saja ketika input diberikan ke dalam proses komputasi, tape tidak diperbolehkan untuk melewati wilayah batas dari infinite tape. Tape itu sendiri memiliki panjang tak berhingga yang tak terhingga dengan maksud untuk mengakomodasi masukan dari panjang yang bisa diatur semaunya. Seperti mesin Turing, Linear Bounded Automata adalah finite state machine yang dilengkapi dengan tape. Namun tidak seperti mesin Turing, sistem LBA hanya memiliki state secara terbatas untuk tiap input, yaitu untuk tiap inputnya LBA berlaku sebagai automata terbatas. Perbedaan yang berkaitan antara LBA dan FSA adalah jumlah state yang set pada masing-masing dari keduanya. Jumlah state pada FSA adalah tetap, sedangkan pada LBA jumlah state-nya bervariasi tergantung kepada fungsi linear dari jumlah masukan yang diberikan. Ada beberapa tata bahasa yang dapat dikenali oleh Linear Bounded Automata tetapi tidak oleh Pushdown Automata, misalnya bahasa konteks sensitif. Linear Bounded Automata adalah mesin Turing non-deterministik yang memiliki 3 kondisi. Yang pertama, alfabet pasukannya mengikutsertakan 2 simbol spesial, yaitu left dan right, and marker penanda batas kiri dan kanan. 2 transisinya tidak mencetak simbol lain melebihi end marker. Yang ketiga, transisinya tidak berpindah ke kiri left end marker atau tidak ke kanan right end marker.
Linear bounded automata dinyatakan ke dalam 8 tupel, di mana key himpunan state, X alphabet types, sigma himpunan simbol input, key 0 set awal, ML left and marker, MR right and marker, di mana MR tidak sama dengan ML. Delta sama dengan fungsi transisi F state akhir. Yang keempat, cara kerja mesin tuning. Mesin Turing. Cara kerja mesin Turing. Mesin Turing adalah model yang sangat sederhana dari komputer. Secara esensial, mesin Turing adalah sebuah finite automata yang memiliki sebuah tab tunggal dengan panjang tak terhingga yang dapat membaca dan menulis data. Mesin Turing menggunakan notasi seperti ID pada PDA untuk menyatakan konfigurasi dari komputasinya. Stack pada PDA memiliki keterbatasan akses. Elemen yang dapat diakses hanya elemen yang ada pada top of stack. Pada mesin Turing, memori akan berupa suatu tab yang pada dasarnya merupakan array dari sel-sel penyimpan. Sebuah mesin Turing secara formal dinyatakan dalam 7 tupel, yaitu di mana key himpunan state, sigma himpunan simbol input, dan gamma adalah simbol pada pita, meliputi pula blanks. Delta fungsi transisi, S state awal, F himpunan state akhir, B simbol kosong atau blanks, bukan bagian dari sigma. Bagian dari pita yang belum ditulis dianggap berisi simbol B atau blanks. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.